Yang jadi keharusan kepada kita adalah memilih mengambil yang sedikit dari urusan-urusan yang bersifat duniawiyah, wal iktisari ala ma la budda minhu, dan menyederhanakan kepada urusan-urusan yang tidak mau tidak harus dipenuhi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah ma sami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka. Amin. Wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Amin. Allahumma lakal hamdu. Amin. Wa ilaikal mustaka. Amin. Wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, jamaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitung kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat teriring salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, pada minggu yang lalu kita masih membahas salah satu sifat dan akhlak mulia, yakni berkenaan dengan zuhud. Jadi zuhud itu adalah akhlak mulia, sifat yang terpuji yang apabila ada pada setiap diri kaum muslimin. Karena orang yang zuhud orientasinya lebih kepada bersifat ukhrawi daripada memburu yang bersifat materi dan duniawi yang fana. Semakin banyak meraup urusan duniawiyah, maka akan semakin haus. Orang mengatakan tidak ada ubahnya seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Oleh karena itu, Islam mengajarkan sifat-sifat mulia yang harus ada pada diri setiap insan hamba Allah yang beriman. Sifat zuhud, sifat qanaat, kesederhanaan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pada kesempatan malam hari ini, bahasan kita juga masih lanjutan terkait dengan hal tersebut. Kata mu'alif dalam kitab Mu'awanah Muzaharah, wa alaika
ada satu keharusan bagi Anda, bagi kita semua. Apa yang menjadi satu keharusan? Bi'isarit taqalluli minad dunya wal iqtisari ala ma la budda minhu. Yang jadi keharusan kepada kita adalah memilih mengambil yang sedikit dari urusan-urusan yang bersifat duniawiyah, wal iktisari ala ma la budda minhu, dan menyederhanakan kepada urusan-urusan yang tidak mau tidak harus dipenuhi gitu. Saya teringat kepada seorang ahli melakukan analisa tentang hierarki kebutuhan manusia, Abraham Maslow. Itu kan, maaf nih, Abraham Maslow telah mengurut ada hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan itu ada yang disebut dengan kebutuhan biologis, kebutuhan dasar. Kalau dalam istilah ilmu ekonomi ada kebutuhan primer, sekunder, tertier gitu loh. Ada kebutuhan dasar yang tidak mau, yang mau tidak mau manusia harus memenuhinya gitu. Tapi dengan cara menyederhanakan dan penuh kesederhanaan. Contoh di sini, yang harus sedikit mengambil bagian yang sedikit dan menyederhanakan kepada masalah-masalah pokok di mana kita tidak bisa lepas dari masalah ini, seperti mimalabisiha, dari pakaian yang kita kenakan. Jadi cukup barangkali yang disebut dengan pakaian itu, pertama ada pakaian untuk melaksanakan ibadah, mulai dari topi, bajunya, sarungnya, sandalnya, dan lain-lain, lengkaplah peralatan ibadah. Kalau umpama disederhanakan, udahlah punya 3 set gitu loh. Sederhana sekarang nih, beda sederhana dulu. Bahasa dulu mah disebutnya baju hiji lesot mandi, artinya cuci sekarang, poe sekarang, pakai lagi sekarang. Aina minimal 3 set lah, 3 set, udah sholat dah 3 set. Yang kedua, baju untuk berangkat ke pesta, ya udahlah batik punya 3 beneran, 3 setel gitu loh batik, ya menyederhanakan, disesuaikan dengan kebutuhan. Baju ke pesta. Terus pakaian kerja sehari-hari, ya, pakaian kerja sehari-hari mau berapa set? Udah 3 set lah. 3 celana kolor, 3 set pakaian kerja. Ada pakaian tidur, ya udah 3 set lah. Tuh, ya berapa set? Kira-kira kalau yang tadi 4 kali 3 12 set, pinu salomari bang. Ya mual pinu lah, lemari badak, kecuali lalamarian. Anggap itu yang paling sederhana, ambil bagian. Sebab kalaupun penuh satu almari besar, apalagi setiap event kegiatan kita beli baju dengan alasan konten dan lain sebagainya, penuh tuh lemari. Dan setiap kita mau berangkat ke pesta, mendadak itu baju jadi butut semua, jelek semua. Datang orang yang meminta, begitu dibuka almari, ngedadak jadi bagus semua. Ini tuh ya, ini. Karena kenapa? Karena kita tidak sederhana, tidak bisa menyederhanakan. Nah, sederhana sekarang kira-kira gambarannya seperti itu. Karena ada orang yang tidak sederhana, Pak. 1 kali pesta, 1 setel baju. 1 kali pesta, 1 setel.
Dalam 1 minggu ini kita ada 3-4 kali undangan. Bisa kebayang, Bapak, kalau kemarin ke undangan ke tempat ini nggak dipakai lagi, berarti kita bisa 4 setel dalam 1 minggu. Wah, luar biasa itu kan. Mau dikemanain ini? Nah, jadi ambil bagian yang sedikit, yang kira-kira seger tengah lah. Itu yang dimaksud dengan al-iktisar, mala budak minhu itu. Karena yang namanya orang ya harus berpakaian lah. Ya, berpakaian. Bahkan ada orang yang kalau di kampung dulu saya, ya Allah ya Karim, setahun teka beli batik yang ukur tilu, batuk mau ngalpoe dengan batik mah setahun teh ngan ukur beli tilu siki, berarti 4 bulan sekali Pak. Lebaran beli batik. Ya, kayak gitu. Kemudian yang harus disederhanakan itu wama akiliha, segala sesuatu yang kita makan, yang kita minum, ya sederhana lah. Ya, sekarang ada konsep makan recehan. Tapi lu batuin nu di daharna, ari hargana memang teu mahal ngan edas. Porsina ngaluwihan teuing, sambelna bararadak. Antong dicontoh, walaupun makan recehan, ari matak belenu mah. Ya, ya Allah. Coba eta konsep kadaharana ti mimiti jam 2 siang, tapi ka jam 5 sore. Dahar jeung dahar we. Jeung hebatna bisana deui. Pi pangabitaheun we dah. Ya Allah ya Rabbi, dengan konsep makan kaki 5 harga hotel bintang 5, katanya begitu. Saya sih nggak percaya. Kenapa? Ya nggak, belum pernah makan. Benar atau tidak gitu. Nah ini. Jadi kita sederhana. Kalau sederhananya kita gimana? Ya sehari 3 kali makan sederhana kita. Beda dengan orang tua dulu. Ya, yang anaknya sekarang sudah jadi tua, makan itu 2 kali pas sehari. Makan pagi mamumuluk disebutnya. Ya, macam-macam memuluk. Isuk-isuk tutug oncom, aya buras, sayap 5, tapi cek urang Sunda mah can kasup dahar da kakarang dahar buras tadi. Belum ketan 3 genul can dahar keneh da ketan. Ya, kakara dahar teh jam 11 pecat sawed. Disebutnya teh jam 11. Daharna naon? Masya Allah. Dulu zaman HCBA Republik kita ini belum sesubur sekarang, tereksplorasi kekayaannya. Ya, pasti siang dalam aya nu damel di Serang, nyaneut disebutna teh hidanganna sordog. Sanguna sampo digangsor, sayurna samalon dodog. Aya walu, aya terong, aya oncom, aya cabe beureum, cabe hejo. Di santanan we tah. Nu kitu lun aya mah sayur lodeh. Lagi itu makan malam kagak ada makan malam. Makannya sore, jam 3 sore turun ke dapur, jam 5 makan. Paingan sararehat umurna para ranjang. Ayeuna orang makan malam jam 8 habak makan. Udah begitu tidak ada aktivitas, lok tidur. Ya Allah. Padahal sesudah makan malam itu harus beraktivitas, Pak. Ya. Jadi pola hidup yang kurang sehat sekarang. Ya, sekarang tidak sederhana. Ya. Dari kampung mah Pak panggil jeung duit 3 bulan sekali, sebab panenna 3 bulan sekali. Tapi itu olok duit juga di kota. Di kota mah di urang ya Allah ya Rabbi, geus muriling. Timimiti tahu bulat, tahu gejrot, tahu gepeng. Ya, Masya Allah, roti hanut 2000-an. Ya Allah ya Rabbi, muriling. Olok duit deh. Ya, ari orang meninina jeung aki-akian teh incu. Tiap kali anu nawarkeun, tiap kali ngalong keluar. Ya, ini masyarakat muslim. Jadi agak susah kita mau menyederhanakan persoalan sekarang ini. Jadi kalau bisa, ya hebat luar biasa.
Demikian pula makanan. Dulu yang namanya makanan dulu kita sederhana banget. Kenapa? Karena yang di kampung itu dimakannya begitu. Bahan dasarnya padi, singkong, umbi-umbian. Makanya kalau kita rakyat di kampung disuruh dalam 1 minggu untuk tidak makan nasi, bingung. Kenapa? Dan memang sehari-hari juga bukan nasi yang dimakan kadang-kadang. Ya, jadi rumusan ini nggak bisa ditarik rata, Pak. Mungkin kita yang hidup di kota sehari nggak makan nasi lah, bebetian we. Dia bingung memang ngapoe nggak ada beti. Yo, isuk-isuk ke mubui cau. Ya, kan masih ingat dongengnya, Pak. Mubui cau 4 hari dijahit jadi 5. Ucing. Kalau hiji hasem, ya Allah ya Rabbi, eta miara ucing ngararingguk pipir hawu, mata kade ari ucing teh ulah sedang ringguk pipir hawu. Ya Allah ya Rabbi, ini ada cerita-cerita kayak begitu kan. Masya Allah. Itu loh itu. Oleh karena itu rakyat di masyarakat kita di kampung nggak paham kalau disuruh 1 minggu jangan makan nasi, makan umbi. Emang tiap hari gitu. Sekali-kali makan nasi. Ya Allah. Ini masalah. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara konsep kesederhanaan, ya kita orang-orang daerah, orang-orang kampung, ya sudah sederhana. Mau sederhana apa lagi? Pak, saya dulu ke kota kecamatan itu harus menempuh jalan 8 kilo, Pak. Jalan kaki, kagak ada ojek. Kalau beli asin, belanja itu sebulan sekali. Yang pokok garam sama asin itu aja. Garam sama ikan asin gitu maksudnya. Sudah ada itu berarti udah nyaman gitu. Dulu itu begitu. Ya anak-anak sekarang ya bakalan paham gitu kan. Tapi berkat jalan 8 kilo sampai tua ini alhamdulillah kaki kita kan masih kuat. Yang saya ada kekhawatiran anak-anak sekarang berangkat naik ojek, diantar sama ojek, dijemput pakai ojek. Mereka bagaimana kalau sudah dewasa? Sementara sehari-hari juga kita dimanjakan terusan. Ya. Jadi kayak ayam boiler kali. Orang ayam kampung. Ya Allah ya Karim. Ini Pak, persoalan. Jadi kita harus menyederhanakan. Wa manakiha, demikian pula menikahkan, menikah harus sederhana. Ya sederhananya bagaimana? Ya sederhana. Pada umumnya kita sederhana. Ya. Jadi kesederhanaan kita kan sekarang membuat kita bingung, Pak. Kalau mau menikahkan anak, berapa undangan yang akan diundang? Berapa orang undangan yang akan diundang dan dihadirkan? Berapa banyak katakanlah biaya yang harus dikeluarkan, di tempat mana kita harus mengadakan. Kita ingin menyederhanakan dengan mengundang koleha-koleha kita, saudara-saudara kita. Tapi persoalannya menjadi tidak sederhana. Kenapa menjadi tidak sederhana? Kita diadakan pesta kenduri di rumah pribadi, bukan di gedung. Umpamanya di Lambo, macet selambo, Pak. Kenapa? Karena setiap orang yang datang, walaupun 1 atau 2 orang, pasti pakai mobil. Wah, menjadi tidak sederhana. Gara-gara umpamanya saya punya hajatan menikahkan, ingin menyederhanakan persoalan di rumah, pribumi di sini kagak bisa keluar karena semua gang penuh dengan kendaraan. Jadi tidak sederhana sekarang. Jadi sederhana gimana tuh? Ya kudu di ngadonnya di luar. Ini Bapak Ibu, ya sebetulnya konsep kesederhanaan. Jadi bagaimana tuh konsepnya? Ya, yang penting tidak berlebihan
melewati batas-batas kewajaran. Umpama kalau kita meresepsikan anak ya di gedung, ya cukup mulai dari jam 11 dibuka untuk undangan sampai pukul 15 atau pukul 14. Setelah itu closing, pulang ke rumah, gitu kan. Ulah sampai tilu poe ting aki-aki leungit katuruban celimuning. Ya Allah ya Rabbi eta celimuning tapi kan umpuh. Tapi ka leungit aki-aki itu berlebihan kan? Berapa habis biayanya? 3 miliar. Setelah selesai nikah 3 bulan bubar. Kan jadi ya. Kayak begitu. Ya, Masya Allah. Ini Masya Allah muslim. Wa masakiniha, demikian pula urusan papan, urusan rumah. Jadi konsep sederhana bagaimana? Konsep sederhana sekarang ya berbeda mungkin dengan kesederhanaan masyarakat orang tua kita dulu. Ada orang tua kita mah dulu kalau membangun rumah teh keur mah ngabangun rumah lagi gotong royong, terus apa? Rumah panggung, make tatapakan, bilik bambu, tiang kayu, atap pakai atap daun kirai. Itu saminggu parere masyarakat timimiti ngalolemah taneuh tepi ka nyieun kamar jeung dapur beres. Asal kersa we marabanana anu gotong royong. Sekarang sudah tidak ada gotong royong kayak begitu ya. Kita itu jangankan membangun rumah, membangun masjid juga tidak ada tenaga gratisan kecuali warga. Kalau tenaga profesional tidak ada yang gratis. Sebab sehari gratis, sehari dia tidak masak, dapurnya nggak ngebul. Itu persoalan. Jadi konsep kesederhanaan ini sebetulnya sih fleksibel, diukur dengan budaya sekarang ya sederhana lah. Ada rumah, ada tengah rumahnya. Kemudian ada kamar-kamar. Saya pernah tinggal di komplek perumahan tipe 36. Tanahnya 80 meter. Kamarnya 2. Kamar belakang ibu bapaknya, yang depan anak saya yang putri 2 orang. Yang gede yang kecil di depan TV, yang gede di atas kursi. Subhanallah. Nah, itu ngenes tuh. Begitu bangun malam subhanallah, ya budak gede dina kursi, nu hiji ngagoler hatapeun TV. Indungna jeung bapana di kamar pengker. Budak nu awewe duaan di kamar payun. Arek kapawan teh kalengkahan budak. Pasti hayang gaduh rezeki, mun gaduh rezeki. Habok ge ngadamel. Ai begitu ngadamel ayeuna geus kolot ngosai bebersihna di jam 6 tapi ka jam 11 kakara beres meresihan tempat ini itu. Jadi ya bukan berlebihan sih, sederhana konsepnya, yang kewadahan. Jika dari keluarga besar mah ibarat kendaraan, mungkin kita beli mobil kecil ya melina mobil Tayo HIS gitu supaya kacanak sadayana. Tapi setelah tua mikir, kunaon teh mah teh nu leutiknya buruanana lu gede gitu kan. Insyaallah. Wa amtiatiha, demikian pula wasairi amtiatiha, demikian pula seluruh perabotan-perabotan yang ada. Coba Pak, mangga kita jujur saja kepada diri kita sendiri. Kalau ibu bapak beli furniture yang ada di rumah dengan harga yang cukup fantastis, kalau sekelas saya mah kalau beli di Jati Antik itu cukup fantastis lah itu. Tapi apa yang terjadi? Ya kalau beli almari ngan ukur dipakai mendisplay cangkir jeung teko. Anu satahun sakali ge tara dipake para buat deleheun gitu tuh. Padahal mahal itu harga nanti, ya Allah ya Rabbi, itu kan. Setelah kita pikir-pikir kagak efektif Pak, kagak efektif. Ya Allah, begitu dibuka lah Cina, pinuh nyocok.
kubetrak betruk. Ya Allah ya kalian. Nggak efektif, mahal-mahal ya kayak gitu. Padahal kalau konsep sederhana nggak mesti begitu, Pak. Tengah rumah nggak perlu ada sofa, udah diosinkan jika orang Jepang. Ya sederhana. Maaf Pak, maaf. Kesederhanaan di sana tuh kalau punya rumah tipenya itu hampir mirip sama. Yang penting ada kamar tidur, tengah rumahnya tidak ada partisi sofa. Pakai itu si osin ya. Ada toilet 1 atau 2 dengan karanti tamu. Garasinya jarang yang di dalam rumah. Kalau benar-benar bukan orang yang kaya banget. Tapi beberapa puluh rumah sebelah kiri atau di tengah itu ada area terbuka. Garasinya itu. Garasinya itu. Jadi yang namanya kendaraan ya kehujanan, keibunan di situ, Pak. Demikian pula yang ngontrak rumah apartemen, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya, di halamannya juga ada halaman parkir. Tapi halaman parkirnya berbayar. Kalau dihitung dengan rupiah bisa 1 juta rupiah itu, Pak. Itu per bulannya itu. Itu halaman parkir gitu ya, timbang digaris pakai ini samobilen ya kayak gitu, Pak. Mereka sederhana yang gitu. Itu menurut kita tidak sederhana. Makanya relatif sih sebetulnya sederhana. Ya. Masyarakat muslimin, mari kita berkaca kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, al-ayat. Sungguhnya telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Bagaimana tauladan perilaku dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal urusan memenuhi kebutuhan pangan? Ada hadis Rasul yang menyatakan ma saba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qatu wala lahmin ila ala dhafafi. Rawahu Tirmidzi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang makan roti yang kasar dan tidak pernah merasa kenyang makan daging, kecuali beliau itu pada saat menjamu para tamunya. Jadi makan beliau sederhana, sederhana sekali. Coba Pak, mari kita punya pengalaman ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Bagaimana saudara-saudara kita ketika berbuka puasa di Masjid Nabawi ya Pak, atau di Masjidil Haram. Mereka gelar plastik, kemudian tamis itu dijajar di situ dengan saus-sausnya. Dan itu satu tamis itu tinggal sobek. Saya pernah seumur hidup ini baru sekali waktu itu dikasih tamis, disoehkan, dikasih sama saya. Waduh, ya udah terima aja, terima. Saya masukin saku setelah dibungkus pakai tisu. Dah kagok rek sholat, nama berbuka. Kemudian kohwa 1 cangkir. Selesai makan itu. Setelah selesai, plastiknya digulung, dilinting, set, taruh ke tempat sampah atau masukin lagi ke dalam tas. Tidak ada cuci piring. Mun diurang mah teh olok mama lemon, Pan. Terus nyuci piring, senok segala macam, karena macam-macam. Ya, mulai dari makanan pembuka, main kosnya, makan penutupna ge agar aya, cau aya, buah aya. Waduh, masya Allah. Tapi kalau Allah kan mamalem teh, masya Allah. Tong teng terang piring oge. Jadi kita tidak menyederhanakan soal. Ini budaya Pak. Padahal kalau kita berkaca kepada apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, begitu sederhana. Ibu-ibu capek, saking capeknya tapi kata kaduga rutinan ya. Capek lah tunu. Ay gitu gimana tadi terus ayat tamu. Pan tamu karena ditata dan dijamu. Kadang-kadang disebut sema, kayak saya kena di imah. Ya Allah, gitu ya. Masya Allah. Nah ini nih, Rasulullah Muslim. Itu bagian Rasulullah.
Bagaimana Al-Quranul Karim? Persoalan hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kulla basti fataquda malumman mahsura. Wala taj'al yadaka maghlulatan, janganlah engkau menjadikan tanganmu ada di lehermu. Gini Pak, pandangan di dia itu tandana nu koret. Pengen lamun jalmi aya budak buntut kasiran koret nah di dia. Janganlah engkau menjadikan tanganmu itu melingkar di lehermu. Wala tabsutha, tapi jangan juga tanganmu terbuka banget. Artinya entong koret teuing, entong berehan teuing, sebab lamun berehan teuing teh identik jeung boros. Kenapa? Khawatir menyesal. Orang koret teuing disipati oleh orang lain dengan hal-hal yang kurang bagus. Asi eta mah boga kebon singkong ge pahit. Lain paria wae anu pahit teh. Pahit. Ari eta buah gedangna geuning geus bareureum. Diantep kumaha pahit sih eta buah gedangna ge pahit. Segala pahit. Nah, itu disipatan semua orang lain. Lamun bahasa India nama eta mah merege hese. Ya Allah. Ngepel bahasana. Tapi ayat mah murah congcot, murah bacot, wala tabsutha, tapi terlalu tekauk lamun boga duit teh ateul, hayang buru-buru meulikeun, geus dibelikeun hayang bikeun. Gajihan saminggu deui, duit geus aya bingung, gitu kan. Nah, itu nyesal. Jadi bagaimana? Ya segar tengah, we. Ya, segar tengah. Kesegar tengahnya bagaimana? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dan orang-orang yang baik itu apabila menginfakkan mereka kepada hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaktaru, dan tidak pula mereka boros, ya, tidak pula mereka pelit. Wa kana baina zalik, dan diantara wa kana baina zalik qawama, diantara pelit dan boros, ya, ini ada seger tengah. Itu, ya. Jadi tidak terlalu pelit, tapi juga tidak terlalu boros, gitu kan. Ini kesederhanaan. Sebab kalau terlalu boros itu lebih kepada menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan rezeki. Umpama ya, lazimnya bahasa nyawer itu dulu kesina teh beas, koneng, bengol, lamun nyawer panganten, permen. Nah, umpamanya bagus. Bahkan alangkah lebih bagusna lamun nyawerna teh eusina teh kupon we berhadiah. Beas canak 5 kilo sakarung di toko beas geus aya kuponan alus tah. Ya, non. Nah, lamun nu meunang ke manggula ditukeurkeun kana gula 1 kilo alus. Tapi kan terbatas. Daripada sekarang nyawer 100 ribuan
diawurkeun pan aya ningan ayeuna mah jomot 100 ribuan 100 ribuan aduh tapi ka parebut belaan tapi ka dadas eta gado kana jalan aspal parebut duit ai menang teh duit 100 ribu teh sapotong da sire roweng menang euy sapotong 50 ribu soeh eta mah 50 ribu 100 ribu soeh laku kaya layana anu sapotongnya dibawa gitu. Nah itu kan wala tubadzir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Janganlah engkau memubazirkan ya meureun teu mubazir komo lamun anu menang 10 siki mah kali 100 ribuan edas we batur jalan tower di Sikwa ada yang menang 1 juta teh ya lamun arek kumaha tuh sing rata we atuh gitu lah sing rata arek bare mah sing walatra gitu jadi anu teu kabagian mah ngeraraan teh ya Allah innal mubazirina kanu ikhwana apalagi kalau yang dibagikan itu makanan Pak ada satu event kegiatan konon di satu tempat mengakomodir seluruh nasi kuning. Begitu terkumpul bingung bagaimana diberikan kepada orang khawatir kenapa karena basi akhirnya dibuang begitu saja. Itu konsep dari mana sih Pak bikin kayak begitu ya dengan tidak memperhitungkan bahwa makanan itu ya riskan Pak, riskan makanan itu ya. Apa tidak cukup nasi kuning kalau untuk urusan ritual itu dalam kapasitas dan jumlah tidak terlalu banyak, padahal masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan gitu. Coba lemun mentahna we atuh maksudna beasna lah nu disangu saeutik gitu sesuai kapasitas sumangkeun we ke panti yatim piatu jeung sabanya. Ada kan ya ada ya di berita ya kayak begitu. Janganlah kalau di Islahul Ummah enggak usah begituan. Gitu mah. Maksudnya enggak usah begitu teh, jangan dipasak kemudian mubazir. Kalau dipasak enggak mubazir enggak apa-apa. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan jelas bahwa syaitan itu di hadapan Tuhan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang kufur gitu kan. Jadi ingin ada saudaranya. Makanya membujuk, merayu supaya orang-orang menjadi kufur. Inilah ma'asyiral muslimin kajian kita pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya wa iyyaka an tattabi'a syahawatiha, hendaklah engkau takut jangan memperturutkan hawa nafsu, wa tadda'a ma'azalika zuhda, pada saat Anda masih terbawa oleh bujuk hawa nafsu, mengaku-ngaku diri Anda menjadi orang yang berzuhud. Itu adalah membuat hujah, membuat dalil untuk dirimu sendiri, dalil yang batil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi kita belum bisa mengatakan menjadi seorang yang zuhud manakala masih memperturutkan hawa nafsu dalam segala urusan. Sekira itu kajian kita, mudah-mudahan sengaja kita terus menggali urusan qanaat, urusan zuhud. Karena saat ini fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita bermasyarakat, maka sikap-sikap seperti ini sangat mempengaruhi perilaku kehidupan manusia. Justru karena jarangnya tersosialisasikan
akhlak yang mulia ini, maka manusia tidak sedikit yang memperturutkan hawa nafsu, sehingga sikap dan sifat hedonisme menjadi perilaku di setiap level masyarakat sesuai dengan kadarnya tentunya. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita mencoba membendung persoalan-persoalan itu dijawab dengan ajaran Islam untuk menyederhanakan urusan-urusan yang sekarang nampaknya tidak sederhana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.